Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di segmen Rangkuman. Kali ini di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 di bab kedua, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Baik, selanjutnya kita ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akan membahas iman dulu secara bahasa dan istilah. Iman secara bahasa yaitu pengakuan atau al-ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan tunduk yaitu al-inzi'an. Iman secara istilah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Baik, sekarang kita membahas tentang iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Yang pertama, iman secara ijmali, artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasul-Nya tanpa harus mengetahui nama kitab dan nama Rasul-Nya. Sedangkan iman secara tafsili artinya mengimani Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, seperti nama Rasul penerimanya, nama kitab, dan lain sebagainya. Pengertian kitab-kitab dan suhuf Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yaitu pengertian kitab, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran-ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama makhluknya. Kemudian pengertian suhuf, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Namun lembaran-lembaran hilang dan tidak diketahui isinya. Tetapi isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat pada surat An-Najm ayat 36-41. Berikut isi kandungannya. Yang pertama, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dan yang terakhir, perbuatan manusia akan mendapatkan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani oleh umat Islam, yaitu yang pertama kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Kaum yang menerimanya yaitu kaum Bani Israel. Isi pokok bahasan dari kitab Zabur yaitu tentang doa, pujian, dan nasihat. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Kaum yang menerimanya adalah kaum Bani Israel. Isi pokok pada kitab Taurat yaitu tentang ajaran tauhid, hukum-hukum syariat, dan pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Suryani. Kaum yang menerimanya yaitu kaum Bani Israel. Isi pokok pada kitab Injil yaitu tentang ajaran kasih sayang dan tauhid. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Kaum yang menerimanya adalah seluruh umat manusia. Isi pokok pada Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Nah, dari keempat kitab tersebut, hanya kitab Al-Quran yang masih asli dan terjaga keasliannya. Sedangkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil telah mengalami perubahan atau penyimpangan. Menjadi generasi pencinta Al-Quran. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama ya kita harus selalu dong membaca Al-Quran. Kedua, harus bisa memahami isi Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadi generasi pencinta Al-Quran, ya merupakan kewajiban kita sebagai generasi penerus Muslim. Mencintai Al-Quran bukan hanya membeli dan memajang Al-Qurannya saja, tetapi kita juga mau membaca. Dan bukan sekedar membaca, tetapi harus tahu maknanya juga. Kita juga harus mempelajari kandungan-kandungan setiap ayat yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita bisa paham ilmu di dalamnya. Nah, setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah selanjutnya adalah tentu saja mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwasannya puncak dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah akhlak yang mulia. Sementara akhlak mulia adalah cerminan orang-orang yang bertakwa. Hubungan antar iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan ini dapat dibaca pada surah Al-Baqarah ayat 2-4. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan mengimpakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab yang terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Keyakinan terhadap kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Nah, kita masuk kepada hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempererat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan. Memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Kemudian menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, alhamdulillah wa syukurillah pembahasan di bab 2 ini sudah selesai ya. Nah, ada tugas individu nih. Kalian harus bisa menjawabnya ya. Apa aja sih pertanyaannya? Nih ada 5 soal. Yang pertama,
jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebutkan 4 kitab yang wajib diketahui dan diimani oleh seorang muslim. Yang ketiga, kitab Taurat diwahyukan kepada nabi siapa? Yang keempat, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Dan yang terakhir, bagaimana cara menjadi generasi pencinta Al-Quran? Kerjakan di buku tugas ya. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran di awal sampai di akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan pahala dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.